Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alwi. Ya, kembali lagi kita di podcast SMA Unggul ya. Ini kita tepatnya berada di ruangan multimedia dari SMA Unggul. Dimana kita hari ini kedatangan tamu spesial nih. Masya Allah. Di sebelah kanan saya nih udah ada Ustadz, salah satu Ustadz di SMA Unggul ya. Masya Allah. Pengajar tahfiz dan dayak malam. Dayak malam. Luar biasa. Masya Allah. Gimana Ustadz, kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, jadi Ustadz hari ini kebetulan hari ini hari Jumat dan kemarin kita juga berbicara mengenai puasa Rajab Ustadz ya di hari Jumat. Bulan Rajab. Iya, bulan Rajab ya. Bulan Rajab ya, karena bulan Oke. masih Rajab. Kembali lagi di hari Jumat lagi kita ketemu, Masya Allah. Semoga diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Oke Ustadz, ini Ustadz kita nih mungkin sebagian orang merasa jenuh nih Ustadz. Iya, jenuh, Jenuh entah itu banyak kegiatan, baik itu siswa ataupun guru-gurunya mungkin ya kurang refreshing, Galau lah. galau gitu Ustadz. Galau. Oke, jadi Ustadz gimana Ustadz tips-tipsnya nih Ustadz supaya mengatasi kegalauan? Kegalauan. Itu memang hal yang lumrah lah saya lihat. Karena manusia ini memang diliputi oleh galau kadang-kadang ketika dia buntu arah. Namun dari perspektif Islam ini memang ada obat penawarnya. Ada obat penawar ya. Jadi seorang ulama tersebut pernah menulis ya di dalam kitab Nasaihul Ibad itu ada beberapa obat galau. Nah, ini menurut perspektif Islam. Itu saya untuk jumlahnya saya tidak begitu ingat, cuman sebisanya saya jabarkanlah sedikit. Oke Ustaz. Nah, yang paling pertama itu obat galau itu adalah dengan dekat dengan orang-orang yang soleh, Pak. Masya Allah. Dekat dengan ulama gitu, berkumpul dengan ulama. Maksudnya di situ adalah ikut pengajian. Nah, Iya. seperti yang kepala sekolah kita katakan tadi. Jadi harus mengikuti pengajian karena ibadah tersebut baru akan sah apabila diikuti dengan ilmu. Iya, betul sekali Ustaz. Iya. Kemudian Ustaz selanjutnya apa lagi tuh Ustaz kira-kira? Yang pertama itu untuk yang kedua adalah dengan rutin membaca Al-Quran dan mentadaburinya, maksudnya tahu maksud dari Quran tersebut. Artinya Ustaz ya tadi ya, Maknanya gitu. Alhamdulillah di SMA Unggul Cunyakin Langsa ini ada tahfidz Qurannya, Pak. Masya Allah. Masya Allah. Nah, jadi salah satunya Ustaz sendiri pengajar Qurannya. Alhamdulillah ya, Allah telah memilih ya. Alhamdulillah. Nah, jadi di situ ada hafal Qurannya dan dengan kita menghafal Al-Quran tersebut hati kita akan cerah. Masya Allah. Ya, akan cerah, akan terbuka. Nah, di situ kan kita cuma menghafal, Pak, tidak tahu maknanya. Nah, di mana kita mengetahui maknanya? Nanti di ngaji malam Hidayah. Nah, di situ nanti kita ada ngajar kitab-kitab tauhid, kitab fikih, kitab tasawuf. Nah, di situ nanti ada ayat-ayat yang di ayat tersebut menjabarkan tentang sholat misalnya. Sholat itu wajib ya kan? Nanti rukunnya apa, syaratnya apa. Pokoknya di situ kita menggali isi kandungan Quran dengan ngaji kitab tersebut, Pak. Nah, jadi nggak galau lah, insyaallah. Kalau rajin baca Quran dan rajin ngaji. Iya. Nah, itu yang kedua mungkin ya. Tadi yang pertama adalah rajin sama duduk sama orang-orang soleh. Ya, itu pengaruh lingkungan juga berarti Lingkungan. sangat berpengaruh mengenai kejenuhan ya Ustaz. Karena kalau udah sendiri-sendiri itu bahaya, Pak. Oh iya, betul kali Ustaz. Air kalau nggak mengalir kan kotor ya. Iya, makanya kita ini juga sebagai makhluk manusia ini kan sebagai makhluk sosial Iya. kan. Jadi perlu dengan orang-orang sekitar. Iya. Tapi khususnya dengan orang-orang yang membawa dampak positif buat kita. Benar sekali, Pak. Oke, Masya Allah. Oke, Ustaz, selanjutnya Ustaz, ada lagi tips dari Tips anti galau Iya. atau obat galau itu ini para ulama-ulama terdahulu sangat sering dan bahkan tidak pernah luput dari amalan ini, Pak. ya apa itu Ustaz kira-kira? Dan ini spesial sekali. spesial sekali, Pak. Sholat tahajud.
Masya Allah, sholat tahajud. Ini yang sholat yang bagi sebagian orang paling berat gitu ya. Paling berat. Karena cobaannya di tengah malam. Iya. Benar Pak. Tahajud ini kan dia harus tidur lebih dahulu. Cuman kadang-kadang sebagian orang salah juga. Iya Ustaz, ini saya sedikit mau bertanya mengenai tahajud Ustaz. Boleh. Jikalau kita tidak tidur itu Ustaz, apakah itu namanya sholat tahajud atau sholat malam Ustaz? Ya, kalau sholat tahajud itu adalah, kalau dalam kitab Hasyiah Bajuri saya lihat di situ, arti tahajud sendiri adalah sholat yang dilakukan ba'dan naum, artinya sesudah tidur. Sesudah tidur, iya. Walaupun hanya beberapa menit, yang penting dia hilang kesadarannya beberapa menit, dia udah bisa tahajud. Contohnya nih, seandainya seseorang ketiduran misalnya, ketiduran capek, kadang-kadang ketiduran 2 menit, malam tapi ya, sesudah maghrib itu sudah dikatakan malam sampai menjelang fajar. Nah, sesudah ketiduran, kadang pulang kerja atau pulang ngaji kan kecapean, ketiduran 5 menit misalnya udah bangun. Nah, di situ dia boleh mengerjakan tahajud. Kenapa? Karena sudah tidur terlebih dahulu. Sudah ada tidur. Jadi nggak mesti tengah malam dulu jam 12 malam nanti setel alarm, nggak mesti juga. Cuman waktu yang paling utama adalah antara jam 12 sampai menjelang subuh, itu waktu paling utama. Waktu paling afdol ya. Waktu paling afdol. Sholat tahajud. Iya. Karena di situ apa yang kita minta insya Allah makbul. Masya Allah. Situlah. Karena nggak galau lagi kita. Intinya ketika kita libatkan kegiatan kita segala hal kepada Allah, kita nggak bakalan kecewa, nggak galau. Karena Allah itu kan Hayyul Qayyum, hidup dan selamanya abadi. Kalau kita bersandar kepada seseorang yang kaya, ketika dia miskin nanti kita juga ikut ambruk. Iya betul. Ketika kita bersandar kepada tembok, tembok tersebut hancur, kita juga bakalan hancur juga ya. Jadi sandaran kita harus Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Gak boleh ada yang lain Ustaz ya. Gak boleh ada lain. Karena sekuat-kuat apapun bahannya tetap tidak ada yang kuat selain Allah. Iya betul. La haula wala quwata illa billah kan. Jadi Ustaz mengenai sholat tahajud tadi Ustaz, berarti kalau misalnya kita tidak melakukan tidur nih, berarti namanya bukan sholat tahajud berarti Ustaz? Namanya bukan sholat tahajud, berarti sholat sunnah biasa. Sholat sunnah biasa. Gitu. Ada juga sholat witir ya. Karena witir itu tidak hanya di bulan Ramadan. Itu sholat witir itu tiap malam bisa kita kerjakan minimal 1 rakaat. Tapi karena kebiasaannya sering disandingkan dengan sholat tarawih, maka orang berpikiran witir cuma di Ramadan gitu. Nah, ini persepsi yang salah mungkin ya. Maka harus kita benahi lagi gitu. Oke Ustaz, jadi di sini pun kita anak-anak kita juga sering melakukan sholat tahajud itu ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Karena kita di sini juga tersedia musola Ustaz ya. Musola, masya Allah. Musola. Karena kan di sini sistemnya daya Pak. Iya, iya. Jadi sangat bagus lah. Apalagi mereka masih masa-masa belajar gitu. Jika di daerah Tarim sana santri-santri ingin belajar itu diwajibkan tahajud. Jadi saya teringat satu kisah yang mungkin ada waktunya masih ada ya Pak. Insya Allah masih ada nih Ustaz. Santai-santai. Teringat nih kita ceritakan terus kan, mudah-mudahan jadi motivasi. Ya. Jadi dulu ada seorang santri. Iya. Santri ingin belajar kepada Imam Malik. Imam Malik. Kata santri tersebut, jadikanlah aku murid engkau wahai Imam Malik. Oh boleh. Lalu Imam Malik tersebut mengatakan kepada santri, wahai santri, kamu harus nginap di rumah saya. Oh baik, fair, siap. Oke, lalu Imam Malik membawakan satu buah ember berisi air ke dalam kamar santri. Nah ini kamu bawa tidur. Santri ini nggak berpikir ini untuk apa ya. Oh nggak tahu, mungkin untuk kencing dan sebagainya, nggak paham lah. Tidur dia, tidur sampai menjelang subuh. Bangun sholat subuh, wudhu dengan air tadi. Dah paginya gimana Syekh Imam? Hari ini bisa saya belajar jadi santrinya Syekh Imam? Mohon maaf belum bisa. Kenapa? Itu air kamu gunakan untuk apa? Untuk sholat subuh? Tidak, itu sengaja saya berikan agar kamu mempergunakan sholat tahajud malamnya. Jadi syarat ngaji dengan saya adalah sholat tahajudnya dulu diberesin.
sholat tahajudnya dulu beresin, baru bisa jadi murid saya. Nah, begitu ketatnya guru-guru ulama terdahulu untuk menseleksi santri yang hatinya itu harus benar-benar bersih, Pak. Ya, ya. Nah, kalau zaman sekarang kan mungkin agak sulit memang. Ya karena kalau kita melihat seorang itu kalau udah bisa rutin sholat tahajud Ustaz, Iya. Masya Allah berarti Yang lain udah enak. Ya udah enak ya Ustaz. Jadi udah terjaga lah ya. Udah terbiasa dengan yang sulit. Iya. Tahajud kan sulit menurut sebagian Iya, orang iya. gitu ya. Ya, menurut orang-orang terdahulu udah biasa. Karena sholat sunnah hanya dikerjakan, apalagi sholat wajib ya Ustaz ya. Benar sekali Pak, itu kan sunnah ya. Ya, sama seperti orang yang di tangannya HP aja 24 jam. Kenapa dia asik? Karena di dalam hatinya sudah tertanam, oh HP ini enak nih, asik. Kalau orang dulu, seandainya ulama-ulama terdahulu bisa hidup kembali atau melihat kebiasaan kita saat ini, mereka heran. Loh, anak zaman sekarang HP ini kok 24 jam nih. Seperti herannya kita sekarang melihat ulama terdahulu. Kalau ulama terdahulu itu adalah kalau orang anak sekarang itu 24 jamnya adalah HP. Kalau ulama yang terdahulu 24 jam dan di tangannya adalah Al-Qur'an, Pak. Masya Allah. Beda sekali Ustaz. Beda sekali, Pak. Beda sekali. Masya Allah. Maka beda sekali ilmunya kan. Ya, ya. Sebenarnya HP ini sebenarnya kan bisa kita download juga Ustaz, aplikasi Benar. Al-Qur'annya. Cuman itulah Ustaz, nggak setiap orang mengaplikasikan HP ini Iya, benar. ke hal-hal seperti itu. Jadi kira-kira ada nggak Ustaz saran nih supaya anak-anak muda ini di HP-nya mesti mengingat setidaknya mendownload lah Ustaz Al-Qur'an ini Ustaz. Download ya. Saya pikir kalau untuk mendownload, apalagi anak-anak pesantren ini dia udah ada Al-Qur'annya. Oh, udah ada Cuman Al-Qur'annya. pengamalannya ya. itu pengamalan dan kesadaran mungkin ya. Nah, karena apalagi ketika datanya hidup, Pak. Itu lagi-lagi baca Quran ketekan sedikit dah ke WA. Oh iya iya. Ini kan jadi problem Iya, yang iya, lain, betul, Pak. betul. Nggak fokus gitu, Pak. Tapi kalau ulama terdahulu memang Quran gitu. Ya namanya orang pegang Quran, wudhu tidak boleh putus dong. Iya, Harus iya. ada terus, kalau nggak dosa. Iya. Nah, gitu. Kalau orang-orang terdahulu gitu ya. Berarti walaupun sekarang di era digital ya harus pinter-pinter menggunakannya Ustaz ya. Iya, benar. Ke hal-hal yang positif pastinya. Jadi Ya. walaupun kita HP kita canggih nih Ustaz, tetap terkontrol ya. Oke Itulah. Ustaz, saya penasaran ini dengan botol kaca nih Ustaz yang ada di depan Ustaz. Masya Allah, ini Botol kaca. penasaran saya nih Ustaz. Apa itu Ustaz? Ini parfum, Pak. Oh parfum. Parfum jenis apa nih Ustaz? Parfum gimana? Parfum jenis apa nih Ustaz? Jenis kalau saya bilang parfum Arab gitu, Pak. Parfum Arab. Karena Oke. sebahagian aromanya dari Mekah dan Arab sana gitu. Boleh saya lihat Ustaz? Boleh. Oke. Masya Allah, dia pakai juga boleh, Pak. Misalnya diminum. Wah, wangi sekali Ustaz ya. Iya, Wanginya. Masya Allah. Oke Ustaz, kadang-kadang kan ada parfum yang nggak bisa dipakai untuk sholat nih Ustaz. Ini parfumnya apakah aman untuk digunakan pada saat sholat nih Ustaz? Sangat aman, Pak. Sangat Karena aman, ya? memang bibit asli non parfum 100%. Masya Allah. Karena kan kita harus, dan parfum ini kan salah satu kesukaan Rasulullah Sallallahu Iya Alaihi iya Wasallam. benar Ustaz. Nah, jadi ada 3 perkara juga. Ini tadi terpotong kayaknya, yang galau tadi ya. Oh iya terpotong dah tadi. Yang ketiga adalah baca Quran. Baca Jadi Quran. salah satu penyebab orang galau mungkin karena jauh dari Al-Quran, Pak. Nah, jauh dari Al-Quran, jauh dari pengajian, jauh dari ulama kan. Nah, dan ini karena sudah berbicara masalah ini, dan ini adalah salah satu sunnah Rasulullah juga. Iya, iya. Karena kan kalau kita sholat kan lebih afdol memakai wangi-wangian Ustaz. Iya, sunnah. Apalagi di hari Jumat ini, Apalagi Pak. di hari Jumat. Ah, Oke. Masya Oke Ustaz, Allah. mengenai parfum yang Ustaz bawa nih, itu berapa tuh Ustaz? Kalau ada konsumen nih Ustaz, karena kan banyak masyarakat nih yang mau membeli ataupun memakai parfum yang bisa dipakai untuk sholat Ustaz. Iya. Karena sebagian parfum kita bilang kan kalau ada yang bercampur alkohol nih Ustaz. Iya, iya. Itu gimana Ustaz? Berapa itu Ustaz? Biar
tergantung bisa paham tahu Ustaz. Jadi bisa menghubungi Ustaz nih kalau iya, mau Masya Allah, udah promosi nih ya. membeli parfum ya kan. Masya Allah. Iya, iya, ini tergantung ukuran milinya Pak. Oh, tergantung ukuran. Ada yang kalau seperti ini mungkin yang 6 mili ya. Ada ukuran lebih kecil lagi dan ada yang lebih besar lagi. Cuman saya ambil satu hadis Nabi ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gimana saya teksnya agak lupa. Sebaik-baik urusan khairu umurin ausatuha. Sebaik-baik urusan itu yang pertengahan. Nah, jadi saya di antara yang kecil sama yang besar, saya ambil yang pertengahan aja. Di samping tidak terlalu cepat habis dan kalau yang besar agak budgetnya lebih besar. Lebih besar juga ya. Iya, lebih memudahkan juga lah itu harapan minimalis berarti ini Ustaz. Dan menyebarkan sunnah juga gitu. Iya. Jadi, itulah kira-kira niatnya. Oke, jadi Ustaz mengenai tips tadi berarti ada 3 tips ya. Yang pertama kita sering-sering membaca Al-Qur'an Ustaz. Yang pertama ini sama ulama. Sama ulama mendekatkan diri dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Ya. Kemudian yang kedua kita selalu mengikuti pengajian dan membaca Al-Qur'an Ustaz. Yang kedua ini apa tadi? Baca Quran ya? Membaca Quran ya. Ketiga tahajud tadi. Yang ketiga tahajud ya. Jadi intinya berarti kita selalu mengingat Allah semua. Iya, betul. Itu dari perspektif Islam mungkin ya. Karena banyak sekali orang-orang kan menghilangkan kejenuhan itu pergi keliling dunia, tapi tetap juga tidak. Karena sebaik-baiknya sebaik-baiknya kita menghibur diri tetap mengingat Allah paling utama. Dan itulah obat yang paling mujarab. Masyaallah. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz atas mungkin ilmunya luar biasa nih Ustaz. Banyak sekali masukan, motivasi, saran nih ya bagi terutama kaum muda nih Ustaz ya. Kaum muda ya. Siswa-siswa ya Ustaz. Saya mau unggul nih ya. Ya. Saya berharap supaya makin semangat lah dengan tips ini gitu. Pasti Ustaz. Oke. Jadi jangan lupa ditonton ya bagi pemirsa. Jangan lupa di like, subscribe dan tombol contengnya jangan lupa diklik. Subscribe, like, and comment. Karena semakin banyak nanti kita akan buat lagi konten-konten dakwah lainnya ya. Ya mungkin nanti karena di SMA Unggul juga ada beberapa ustadz dan tengku-tengku yang selain Ustadz Reja ini. Termasuk juga Ustadz Zul nanti ada. Insyaallah. Oke, Ustaz, terima kasih Ustaz atas kesempatannya untuk datang di podcast SMA Unggul ya. Terima kasih Ustaz. Ya, begitu saja cerita berbincang-bincang kita dengan Ustaz. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.